Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Girls Against Boys yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Sen. Sen bekerja di sebuah klub malam sebagai bartender. Sen ini memiliki seorang pacar yang lebih tua darinya bernama Terry. Ia juga memiliki sahabat terbaik yang selalu ada untuknya bernama Karen. Suatu hari di kampus, Karen memberitahu Sen bahwa salah satu temannya bernama Tyler suka pada Sen. Namun Tyler masih malu-malu untuk menyatakan perasaannya. Lagi pula, Sen masih memiliki pacar yaitu Terry, jadi Tyler tidak begitu berani untuk mendekati Sen. Karen menyuruh Sen untuk putus saja dengan Terry dikarenakan status Terry yang merupakan seorang pria beristri dan memiliki anak, sedangkan Sen hanya dijadikan simpanan saja oleh Terry. Meskipun begitu, Sen pun tetap memiliki perasaan cinta terhadap Terry dan ia tidak akan memutuskan hubungannya dengan Terry. Setelah itu, Karen mengajak Sen untuk pergi ke pesta yang diadakan nanti malam oleh teman mereka. Pada awalnya, Sen tidak ingin datang ke pesta tersebut, akan tetapi dengan sedikit paksaan, akhirnya Sen pun mau berangkat ke pesta nanti. Singkat cerita, malam pun tiba, Sen mulai bersiap-siap untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh temannya. Setelah selesai dandan dan ingin keluar dari apartemennya, tiba-tiba Terry datang dan mengatakan jika Terry ingin memutuskan hubungannya dengan Sen. Terry pun sadar jika selama ini perbuatannya adalah salah karena ia telah selingkuh dengan Sen. Sen pun memohon pada Terry agar tidak memutuskan hubungan mereka dikarenakan Sen yang sudah terlanjur jatuh cinta pada Terry. Sen pun tidak mempermasalahkan Terry yang sudah memiliki istri dan juga anak. Walaupun sudah memohon, tapi tetap Terry lebih memilih untuk putus dengan Sen demi keluarganya. Setelah kepergian Terry, Sen pun tidak jadi pergi ke pesta diakibatkan dirinya yang merasa sakit hati. Bahkan ketika pagi hari, Sen pun nekat mengikuti kemanapun Terry pergi, hingga akhirnya Sen pun berhasil menemukan tempat tinggal Terry dengan istri dan anaknya. Tak terasa malam pun tiba, Sen pun bergegas pergi bekerja menuju klub malam. Setelah melayani beberapa pelanggan, Sen pun nampak murung dan tidak memiliki semangat sama sekali. Akibat dirinya yang putus dengan Terry membuat Sen tidak mood dan lebih memilih untuk beristirahat saja di ruang ganti. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita bernama Lulu. Lulu juga bekerja di klub malam tersebut. Di sana mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Lulu bertanya apa yang telah terjadi pada Sen. Sen pun menjawab bahwa dirinya menangis karena perasaannya disakiti oleh seorang pria. Untuk meredakan kesedihan yang dialami oleh Sen, Lulu pun mengajak Sen untuk pergi ke klub malam lain setelah shift bekerja mereka telah selesai. Singkat cerita saja, shift bekerja mereka telah selesai. Sen dan Lulu bergegas pergi menuju klub malam lainnya. Di sana mereka pun mulai bersenang-senang dan mulai mencari pria yang bisa mereka ajak bersenang-senang. Pada akhirnya mereka pun bertemu dengan 3 orang pria bernama Simon, dan Ken dan juga Eric. Mereka semua pun mulai bersenang-senang dengan berdansa satu sama lain. Simon dan Ken dan Eric kemudian mengajak Sen dan Lulu untuk pergi ke apartemen mereka yang terletak tak jauh dari tempat itu. Setelah tiba di apartemen itu, mereka lagi dan lagi meminum minuman keras. Karena saking mabuknya, ketika Sen pergi ke kamar mandi, ia secara tidak sengaja ketiduran di kamar mandi tersebut. Beruntungnya ada Simon yang menggedor-gedor pintu sehingga membangunkan Sen. Sen yang merasa tidak kuat lagi berkeinginan untuk pulang saja. Lalu Simon menawarkan dirinya untuk mengantarkan Sen pulang ke rumah. Dengan menggunakan taksi, Simon bersama dengan Sen kembali ke rumah Sen. Setelah tiba di rumah Sen, Simon pun berkeinginan untuk mampir sebentar ke apartemen Sen. Namun Sen menolaknya mentah-mentah dan menyuruh Simon untuk pulang saja. Karena Simon tetap ngotot ingin masuk ke dalam apartemen Sen, Sen pun langsung mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki pacar yaitu Terry. Meskipun sudah berkata seperti itu, Simon pun hanya meminta nomor Sen agar sewaktu-waktu Simon bisa menelpon Sen. Karena Sen menolak untuk memberikan nomornya, membuat Simon menjadi marah dan dia dengan tega memperkosa Sen di apartemen tersebut. Setelah dilecehkan, Sen mencoba menelpon ibunya untuk memberitahunya kabar buruk tersebut bahwa Sen sudah dilecehkan oleh Simon. Namun ibunya tampak sangat sibuk sehingga dia tidak bisa diganggu. Karena tak tahu ingin berbicara dengan siapa lagi, Sen memutuskan untuk pergi ke rumah Terry dan memberitahunya tentang insiden yang menimpanya. Akan tetapi kehadiran Sen tidak disambut hangat oleh Terry. Terry malah mengusir Sen untuk pulang saja ke rumah sebelum istrinya melihat Sen. Terry pun sempat melihat raut wajah Sen yang bersedih.
Awalnya Terry bertanya apa yang telah terjadi pada Shane, namun Shane lebih memilih untuk diam saja dan tidak ingin berbicara banyak. Ia hanya ingin ditemani saja oleh Terry. Tak ingin istrinya tahu jika Shane merupakan selingkuhannya, Terry pun mulai mengantarkan Shane kembali pulang dengan menggunakan taksi. Sesampai di apartemen, Shane segera memeluk Terry dan mengatakan jika Shane ingin ditemani. Tapi respon Terry malah menunjukkan sikap yang kurang baik, di mana dia malah ingin mengajak Shane untuk melakukan mantap-mantap. Di sana Shane pun berpikiran bahwa sifat semua laki-laki itu sama saja, mereka hanya ingin melakukan mantap-mantap dengan wanita-wanita tanpa memperdulikan perasaan wanita tersebut. Setelah Shane menolak untuk melakukan mantap-mantap, Terry pun segera pergi dari apartemen Shane. Lalu Shane pun ingat jika dirinya memiliki satu teman lagi, yaitu Lulu. Shane pun menelpon Lulu untuk memberitahukan kabar buruk tersebut. Sebagai teman yang baik, Lulu mulai mengantarkan Shane menuju kantor polisi. Namun di kantor polisi itu, Shane lagi dan lagi mendapatkan respon yang kurang baik, di mana saat dia melaporkan tentang kasus tidak mengenakan yang dialaminya, para polisi malah mempersulit laporan yang diajukan oleh Shane. Lulu yang mengetahui jika polisi hanya mempersulit keadaan, ia langsung mengajak seorang polisi untuk melakukan mantap-mantap. Setelah memberikan beberapa rayuan, akhirnya polisi itu luluh dan mulai melakukan mantap-mantap. Dalam aksinya tersebut, Lulu sengaja memborgol tangan dari si polisi itu untuk mencari sensasi yang berbeda. Tapi di balik itu semua, Lulu sebenarnya hanya ingin mengambil pistol milik polisi itu, dan pistol itu akan ia gunakan untuk membalaskan dendam pada pria-pria yang dibenci oleh Shane, termasuk Simon yang telah melecehkan Shane. Kemudian polisi itu pun dibunuh dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Untuk mencari tahu alamat dari Simon, Lulu pun mengajak Shane menuju apartemen tempat mereka bertemu dengan Simon, Duncan, dan Eric. Sesampai di sana, ternyata hanya ada Duncan saja, sementara Eric sedang berbelanja dan Simon saat ini berada di rumahnya yang terletak di kota Red Hawk. Lulu mencoba bertanya pada Duncan tentang alamat dari Simon, namun Duncan tidak tahu pasti alamat dari Simon. Kemungkinan Eric tahu alamat dari Simon, jadi Duncan menyuruh mereka berdua untuk menunggu sebentar. Karena Duncan sudah tidak dibutuhkan lagi, Lulu pun langsung menembaknya di tempat. Selang lama mereka menunggu, akhirnya Eric pun tiba. Lulu mencoba bertanya pada Eric tentang alamat rumah dari Simon. Eric pun memberitahu mereka detail dari alamat Simon. Setelah mendapatkan alamat tersebut, Lulu langsung menembak Eric di tempat. What the fuck is wrong with you? Just fucking with you, right? No, please wait. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera berangkat ke tempat tinggal Simon. Sesampai di sana, akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Simon dan tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung membuatnya pingsan. Ketika Simon tersadar, dirinya sudah dalam keadaan yang terikat. Simon mencoba membujuk mereka untuk melepaskan ikatan tersebut, namun mereka menolaknya mentah-mentah dan mereka langsung mengeluarkan gergaji untuk memotong tangan dan kaki Simon. Undo the arms. Go on now, run along. Pertama-tama, Shane memotong kaki Simon agar Simon tidak bisa berjalan lagi. Setelah dirasa cukup menyiksa Simon, Shane pun langsung menembaknya tepat di kepala. Setelah membunuh Simon, kini Shane pun akan menargetkan Terry karena dia juga ingin melecehkan dirinya. Karena Shane sudah tahu tempat tinggal Terry, membuat mereka pun menjadi mudah untuk membunuh Terry. Ketika Terry ingin pergi menggunakan mobil, Shane dan Lulu mengikutinya secara diam-diam dan segera membuat Terry tidak berdaya. Shane lalu membawa Terry menuju ke tempat yang sangat sepi dan di sana Terry pun mulai diturunkan dari mobil. Please. I beg you not to do this. Di sana Terry pun memohon pada Shane untuk membebaskan dirinya karena membunuh seseorang akan membuat Shane menjadi gelisah dan dihantui rasa bersalah. Perkataan itu ternyata mengganggu pikiran Shane dan Shane pun tidak bisa membunuh Terry. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Terry untuk melarikan diri. Tapi untungnya ada Lulu yang langsung menembak Terry di tempat hingga dia pun meninggal dunia. Sudah dapat korban yang telah dibunuh oleh Shane dan Lulu, yaitu Eric, Duncan, Simon, dan Terry. Setelah membunuh 4 orang, membuat Shane pun menjadi gelisah dan kepikiran terus-menerus. Sampai-sampai Shane pun tidak bisa tidur karena terus memikirkan korban-korban tersebut. Shane baru menyadari bahwa pembunuhan yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan yang fatal. Keesokan paginya, Lulu pun mengajak Shane untuk sarapan pagi. Di sana, Shane pun bertanya kenapa Lulu sangat mudah membunuh seseorang tanpa ada rasa bersalah sama sekali.
Lulu pun menjelaskan bahwa menurutnya semua pria sama saja. Lulu kemudian menceritakan masa kelamnya di mana dahulu ketika Lulu berusia 5 tahun, ayah Lulu sengaja menjual Lulu ke teman-teman ayahnya. Akibat hal tersebut, Lulu pun mengidap penyakit kelamin dan semenjak saat itu Lulu sangat membenci kaum pria. Itulah sebabnya Lulu tidak merasa bersalah sama sekali ketika membunuh seorang pria. Setelah menjelaskan semua itu, Shen pun lebih memilih untuk tidak lagi membunuh. Ia tak ingin merasa gelisah terus-menerus akibat memikirkan tentang 4 orang yang telah mereka bunuh. My childhood was fine. Lalu keesokan harinya di kampus, Shen pun mengingat perkataan dari sahabat dekatnya yaitu Karen bahwa ada salah seorang pria bernama Tyler yang menyukainya. Setelah selesai kuliah, Shen pun mencoba mendekati Tyler dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Tyler pun nampak kaget dan merasa malu-malu untuk menerima tawaran tersebut. Pada akhirnya, Tyler pun mulai mengajak Shen berkeliling menggunakan motor miliknya. Mereka pun mulai menikmati hari-hari mereka dengan berpergian ke pantai, jalan-jalan bersama, pergi ke tempat rekreasi, pergi ke pasar malam, dan masih banyak kegiatan lainnya. Hingga tak terasa waktu pun sudah menjelang malam hari. Walaupun hanya menggunakan motor, kebahagiaan itu dirasakan oleh Shen sehingga Shen pun merasa jika dirinya merasa sangat senang dekat dengan Tyler. Kemudian Tyler pun mengundang Shen untuk datang ke acara Halloween di hari Kamis dan Tyler yang akan menjadi DJ di sana. Shen pun langsung menerima tawaran tersebut dan ia bergegas kembali ke apartemen. Sesampai di apartemen, Shen pun dikagetkan dengan kehadiran Lulu. Ternyata Lulu sudah ada di apartemen itu sejak tadi. Lulu mencoba bertanya kemana Shen pergi karena Shen tidak bisa dihubungi sama sekali. Lulu pun menjadi sangat khawatir pada Shen. Shen pun mulai berbohong pada Lulu dengan mengatakan bahwa dirinya keluar jalan-jalan bersama teman-temannya. Lulu pun tidak percaya begitu saja dengan perkataan dari Shen. Singkat cerita, Kamis pun tiba. Shen bergegas pergi ke pesta Halloween untuk bertemu dengan Tyler. Di pesta itu terlihat Shen sangat menikmati acara dan menikmati waktu berdua bersama dengan Tyler. Meskipun mereka baru saja dekat, tapi Shen bisa merasakan jika dirinya nyaman berada di dekat Tyler. Tanpa Shen ketahui, ternyata Lulu hadir di acara Halloween tersebut. Ternyata Lulu selalu mengikuti kemanapun Shen pergi agar Lulu tahu dengan siapa Shen pergi. Setelah Lulu tahu jika Shen dekat dengan seorang pria yaitu Tyler, membuat dirinya menjadi cemburu. Ternyata Lulu ini merupakan seorang lesbian. Ketika Shen pergi ke toilet, kesempatan itu kemudian diambil oleh Lulu untuk memancing Tyler keluar dari ruangan. Ketika ada kesempatan, Lulu pun langsung membunuh Tyler dengan sangat sadis. Setelah kembali dari kamar mandi, Shen pun merasa sangat bersedih setelah melihat gebetan barunya yaitu Tyler telah tewas dengan mengenaskan. Merasa kesal dengan Lulu, akhirnya Shen pun mengambil pedang di sekitar sana dan berniat untuk melakukan balas dendam pada Lulu yang telah membunuh Tyler. Singkat cerita saja, Shen pun berhasil membunuh Lulu tanpa ada perlawanan sama sekali. Shen akhirnya memperlihatkan Shen yang sedang berdandan dan dia ingin berangkat bekerja di sebuah klub malam. Setelah melihat 6 kematian di depan mata Shen yaitu kematian Eric, Duncan, Simon, Terry, Tyler, dan Lulu, terlihat dari raut wajah Shen yang terlihat biasa saja seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Kemudian ketika sampai di klub malam, Shen pun melihat ada seorang wanita bernama Alice yang menangis dan ternyata wanita itu menangis akibat ulah dari seorang pria. Shen pun terlihat tersenyum dan dapat disimpulkan bahwa Shen akan membantu wanita itu untuk membalaskan dendam pada pria yang telah membuat Alice menangis. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada saran gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.